Halo semuanya, perkenalkan saya Rosana R. Situmorang, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 19, kelompok 3, nomor urut 23. Di video kali ini saya akan menunjukkan mind map akuntabilitas dan nasionalisme dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Langsung saja. Nah, udah pada tahu apa itu mind mapping? Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis baik kertas maupun digital. Adapun pemetaan informasinya adalah seperti ini. Ini adalah mind mapping dari akuntabilitas yang dimulai dari konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, dan yang terakhir, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bisa kita lihat secara lebih detail di gambar selanjutnya tentang konsep akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Selanjutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk tingkatan dalam akuntabilitas ada yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Gambar selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Yang kedua, akuntabilitas tidak mungkin terwujud apabila tidak adanya alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas itu antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, perlu kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas yang terbagi menjadi 2, yaitu perorangan dan institusi, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang selanjutnya, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asas penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Yang selanjutnya, perilaku apa yang diharapkan dari seorang PNS, yaitu sesuai kode etik, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Yang terakhir, prinsip profesi ASN adalah sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, kompetensi sesuai dengan bidang, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Yang terakhir adalah mind mapping dari nasionalisme, bisa kita lihat dari gambar berikut. Untuk menjadi ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas, perlu menerapkan dan mengimplementasikan sila-sila Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.